Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jainuddin. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, baru-baru ini ditemukan koper berwarna merah. Dengar ya ceritanya itu ya. Jadi itu memang ada sesosok mayat di dalam koper berwarna merah di pinggir jalan sekitar daerah Ngawi ya. Itu tanpa kepala Pak Ustadz. Kemudian dari hasil identifikasi lah oleh yang berwajib itu, tadinya tidak diketahui siapa korban yang berada di dalam koper berwarna merah itu. Akhirnya diketahui dari ciri-ciri yang ada di tubuhnya. Tubuh yang bisa dikenali. Ya. Biasanya gigi, kemudian ada identitas khusus. Identitas khusus itu malah dikatakan itu ada tindik di daerah pusernya itu. Nah, itu pasti orang terdekat yang tahu nih. Ya, itu kabar dari orang tuanya ya. Orang tuanya diketahui lah itu. Kemudian diketahui lah nama korban yang ada di dalam koper berwarna merah tersebut. Jadi telah terjadi pembunuhan. Nah, Pak Ustadz, kira-kira apa yang mendorong seseorang ya Pak Ustadz, seseorang manusia itu sampai tega melakukan pembunuhan yang katanya itu berdarah dingin gitu. Juga hikmahnya yang kita bisa pelajari. Itu Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang ini memprihatinkan kasus-kasus yang ada di negeri kita ini, termasuk salah satu kasusnya itu di luar kasus-kasus korupsi makanya. Itu menjadi umum kayaknya korupsi itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi memang kenapa di dalam hadis itu menceritakan bahwa la taghtab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, itu sebenarnya bukan hanya gaung, bukan hanya ilmu hanya cuma diketahui saja, tidak, tetapi harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Marah itu memang dari nafsu yang memang secara harfiah memang Rasul menceritakan dalam salah satu riwayatnya bahwa perang yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu. Jadi bukan di perang Badar, waktu itu di perang Badar ya. Jadi perang melawan hawa nafsu, jadi lebih berat sebenarnya. Nah, cuma tetap harus dipahami bahwa marah itu yang memang harus kita perangi. Makanya kita mencoba untuk memberikan gambaran marah itu dari mana, kan gitu ya. Marah itu nafsu kita yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala ada pada diri kita. Marah, egois, suuzon itu kita punya semua. Kemudian pendiam, penyendiri, introvert, nakal di luar jangkauan, macam-macam di situ ya. Kemudian kalau udah kerja ya itu tadi ya, korup ya, nakal untuk mencari-cari jalan untuk mendapatkan harta yang haram seperti itu. Itu nafsu semua. Semuanya itu nafsu yang harus kita perangi. Nah, salah satu nafsu apa? Sholat itu nafsu tapi yang baik. Mutmainah, yaitu sholat. Puasa itu juga nafsu tapi yang baik ya. Tapi kalau puasa buat sombong, itu puasanya benar, sombongnya yang tidak baik gitu. Nah, seseorang yang sampai membunuh orang lain itu ada beberapa hal yang dia pikirkan sebenarnya. Di kasus koper merah dari Ngawi ini, gitu ya. Di kasus koper merah dari Ngawi ini
yang katanya ini yang membunuh ini pembunuh berdarah dingin kan gitu ya. Dia membunuh kemudian dipotong-potong. Persoalannya itu bukan masalah berdarah dingin, nanti dulu. Seumpama gini, kamu tuh, umpama kamu aja ya, kamu suatu ketika kamu itu di hotel kemudian membunuh seseorang, ya. Ini kamu jangan mikir kamu sebagai tung, kamu sebagai seorang yang habis bunuh nih, nyekek umpamanya, terus mati ini orang. Pertanyaan, kamu di hotel itu kan orang hotel tahu, datang berdua, datangnya ya berdua, kan tahu nih, otomatis kamu ngerti, ya kan? Nah, gimana caranya orang hotel tuh nggak tahu kan gitu aja toh? Nah itu Gimana coba? Kamu kan pasti mikir begitu. Iya. Mencari jalan keluar, bagaimana caranya keluar membawa itu tanpa diketahui orang gitu. Tapi kan udah mati, mau gimana? Masa bawa ambulan kan gitu? Memang satu-satunya jalan ya supaya tidak ketahuan itu Pak Ustaz. Ya, dia apa? Bungkus misalnya. Ya, terus? Bungkus, Terus? bawa ketahuan ya. Pasti cari akal nanti. Dibuat rapi gitu kira-kira itu ya. Masukkan tas atau koper akhirnya seperti itu ya Pak Ustaz. Karena kalau dibungkus itu pakai spray kan ketahuan. Darah berceceran. Iya. Padahal kalau ketahuan kan kamu punya istri, punya anak. Nah, mungkin kan itu. Kan harus rapi kesannya. Harus rapi ya. Oke. Salah satu jalannya apa? Dipotong. Ya. Kalau AJJ sama nggak kira-kira? Sama lah. Sama. Oke. Nah, itu spontan gitu. sebenarnya persoalan berdarah dingin atau tidak itu juga tergantung kondisi keadaan. Kalau memang keadaannya di hotel, ya begitulah ya orang yang berpikir. Orang normal pun pasti begitu. Belum pernah bunuh, ya begitu itu yang dipikirin. Tapi kalau orang itu di luar, nggak ada orang lain, nah, kalau dia itu memotong-motong, baru itu dikatakan berdarah dingin. Karena sudah nggak ada orang, dia tinggalin aja bisa, masih dipotong-potong, itu baru dikatakan berdarah dingin. Nah, di sini adalah kenapa itu orang itu memotong, karena dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, agar satu, tidak ketahuan sama orang hotel. Yang kedua, dia memang akhirnya mempersiapkan dibuang di sini, di sono, di sini, di sono, agar memang tidak ketahuan menurut dia. Kan gitu ya. Akhirnya tetap ketahuan, kan gitu. Apa yang dia tidak ingin ketahuan? Iya orang hotel, iya polisi, iya istrinya. Kan seperti itu. Dia mencoba untuk menyelamatkan 3 titik itu. Tapi karena memang dia tidak profesional, akhirnya ya koper itulah dibuang di sungai. Lah kan nggak profesional namanya. Kalau profesional seperti apa, Ustaz? Nggak mau cerita kan? Satu lagi, ada CCTV yang apa namanya merekam kejadian itu Pak Ustadz. Nah, jadi kelihatan ya. Itu nggak terpikirkan berarti Pak Ustadz ya? Ya sebenarnya sudah terpikirkan, tapi dia kan berpikir kalau saya itu bawa koper gitu, itu kan kelihatan seperti orang tidur, nginep, gitu-gitu aja sih. Secara normalnya orang berpikir seperti itu. Jadi itu bukan pembunuh berdarah dingin, tapi karena keadaan aja. Seperti itu. Jadi itulah namanya pembunuh berdarah dingin. Saya kasih contoh, namanya perang. Perang itu kalau der mati ya sudah. Dar belum mati mau diapain? Nah, gitu. Ada orang yang perang itu mau digorok, macam-macam orang-orang seperti itu. Sebenarnya kalau dia nggak digorok gimana? Tembak aja sekali selesai. Tapi dia punya keasikan sendiri, digorok agar kelihatan hebat. Itulah yang maniak atau apa? Ya istilahnya berdarah dingin lah istilahnya.